Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wad dunya wal akhirah. Thumma ila hadri jamil malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Thumma ila hadri jamil awliya'illahi salihin wal ulama'il amilin. Khususan ila hadri muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allama Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asfahani wa man 'allamani wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Fatihah ini juga kita niatkan untuk kesembuhan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga segera Allah angkat penyakitnya. Saya punya saudara yang titip doa, Mpok Hajah Umi Kulsum. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Dan semua saudara kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. قال أبو عمران الجوني ومنهم الواعظ اليقظان موقظ الوسنان ومنفر الشيطان الجوني أبو عمران. وقد قيل إن التصوف التيقظ والانتباه والتبصر في دفع التوهم والاشتباه. حدثنا محمد بن علي بن حبيش قال حدثنا عبد الله بن الصقري قال حدثنا الصلت ابن مسعود قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت أبا عمران الجوني يقول لا يغرنكم من الله تعالى طول النسيئة ولا حسن الطلب فإن أخذه أليم شديد. حدثنا أبو بكر ابن مالك قال حدثنا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال حدثني عبيد الله ابن عمران القواريري قال جعفر بن سليمان قال سمعت أبا عمران الجوني يقول كثيرا اهتبلوا غفلة الحمقى وامدوا حيث أعلم لكم وكلوا ما لا تعلمون إلى عالمه قبل أن يأتي
huduru ma la tastati'una daf'ahu minal mauti wa jala'ilil umuri wallahu a'lam. Jamaah sekalian berbahagia, pagi ini dengan izin Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian online kitab Hilyatul Aulia yang sedianya tadi subuh saya sampaikan materi ini di hadapan jamaah di Masjid Baitul Taqwa atau Masjid Arab di Petukangan, Jakarta Selatan. Tapi mengingat hujan dan jalanan banyak yang terputus, jadi saya tidak bisa hadir di sana. Saya minta maaf kepada jamaah Masjid Baitul Taqwa, dan karena itu saya ingin menembusnya dengan kajian di pagi ini, dan mudah-mudahan setiap Sabtu selanjutnya kita akan mengkaji kitab Hilyatul Aulia. Dan tentunya ini tujuannya adalah kita akan bertamu kepada banyak orang yang mempunyai sebuah prestasi dalam kehidupan di dunia tentang hubungannya kepada Allah dan juga kepada sesama. Dan mereka adalah orang-orang yang dicatat tentang banyak kebaikannya, yang insya Allah kita akan mendengar banyak nasihat dari beliau-beliau, yang semoga itu akan tertanam di dalam hati kita. Tujuannya yang paling utama adalah menambah keyakinan kita bahwa mereka orang-orang yang hidup di masa-masa lampau, dan mereka berpegang teguh kepada keimanan dan keyakinannya akan kasih sayang Allah. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka orang-orang yang selalu dibalut dalam kebahagiaan. Dan tentunya ini sangat dibutuhkan dalam kondisi sekarang, di mana banyak orang yang krisis kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari lantaran banyaknya cerita-cerita yang menyeramkan akibat dari virus corona maupun fitnahnya, sehingga banyak orang yang kemudian secara tidak sadar tergeser mereka keyakinannya, ketakutan berlebihan, padahal mereka sudah berikhtiar. Padahal mereka juga tahu bahwa segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah harus terjadi, dan tidak ada yang salah dalam ketentuan Allah. Maka mudah-mudahan silaturahim kita ini akan menjadikan kita semakin kuat dalam mengarungi kehidupan kita sampai akhir hayat kita, supaya Allah tentukan kita menjadi orang-orang istiqomah. Dan pagi ini kita akan bersilaturahim ke rumah seorang lelaki. Beliau adalah seorang tabi'in yang dalam kitab Syiar A'lamin Nubala beliau dikatakan masuk dalam tobaqot ketiga dari golongan tabi'in. Seorang yang disebut dengan muhaddis, ahli hadis, orang yang menyampaikan banyak riwayat hadis dari gurunya, dari para sahabat, karena beliau juga melihat dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain ini adalah seorang sahabat Nabi yang 30 tahun dalam keadaan sakit, tetapi setiap hari ditengokin oleh malaikat. Setiap hari dia disebut sebagai sahabat yang bisa berbicara dengan malaikat. Nanti mudah-mudahan kapan waktu kita bisa bersilaturahim ke rumah beliau, Imran bin Husain. Dan dikatakan bahwa Abu Imran al-Juni ini juga beliau melihat bertemu dengan Imran bin Husain, sahabat Nabi SAW. Beliau dicatat tahun kematiannya itu ada dua versi. Ada yang mengatakan bahwa kematiannya pada tahun 123 Hijriah. Dalam catatan yang lain juga dikatakan beliau wafat pada tahun 128 Hijriah. Beliau punya nama asli adalah Abdul Malik bin Habib. Dan jemaah sekalian berbahagia, kita akan masuk langsung bersilaturahim karena ada 6 bacaan yang akan kita sempatkan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini untuk kita kaji, karena tidak mungkin semuanya dalam waktu yang sangat singkat. Dan Abu Imran al-Juni yaitu orang yang
disebut sebagai pemberi nasihat. Al-wa'idul yaqdhan. Orang yang suka memberikan nasihat, yang menggugah, yang membangun orang dari keterlenaannya. Beliau juga muqidul wasnani. Orang yang disebut sebagai yang membangunkan orang yang merasa ngantuk. Artinya kalau beliau sedang berbicara, maka orang akan antusias mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Umunfirus syaitan, dan dia juga yang mengusir syaitan. Jadi kalau beliau berbicara, beliau mempunyai keistimewaan, maka syaitan berlarian dari sekitarnya. Artinya saking dia mempunyai kedudukan. Baik jemaah sekalian berbahagia, saya ingin sampai langsung kepada bacaan yang pertama yang beliau sampaikan. Pesan beliau yang pertama telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ali bin Hubeish telah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Saqr telah berkata, telah menceritakan kepada kami As-Salt bin Mas'ud dia telah berkata, As-Salt bin Mas'ud telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman. Ja'far bin Sulaiman kemudian dia bertemu dengan Abu Imran Al-Juni, dan beliau berkata bahwa sami'tu Aba Imran Al-Juni, aku mendengar Abu Imran Al-Juni, dia berkata, la yaghurrannakum. Dia berpesan, ini pesan pertama. Kita silaturahim ke rumah beliau. Pesan pertama adalah la yaghurrannakum minallahi ta'ala tulun nasi'ati. Janganlah memperdaya kalian. Janganlah memperdaya kalian, membuat kalian terlena, membuat kalian terbuai. Minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, apa? Tulun nasi'ati, panjangnya penangguhan. Panjangnya penangguhan. Beliau berpesan pertama, kita datang ke rumahnya, maka pesan pertama yang kita dapatkan dari beliau, janganlah membuat engkau terpedaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dari ibadahmu kepada Allah Ta'ala. Apa yang membuat engkau terpedaya? Tulun nasi'ati, panjangnya penangguhan dari Allah. Jadi banyak orang yang karena mereka merasakan pada saat meninggalkan sholat, melakukan kedurhakaan, melakukan kesalahan di depan Allah, kemudian tetap tidak merasakan efek apapun kemadorotannya dalam kehidupannya sehari-hari, atau mungkin bahkan dia merasakan semakin berlimpah hartanya, dia nggak suka dengan majelis zikir, dia nggak suka dengan majelis taklim, dan dia merasa bahwa secara finansial dia tercukupi bahkan berlebih. Dan itu sesungguhnya adalah penangguhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai engkau kemudian semakin banyak lalai lupa, bukan karena Allah biarkan tanpa ada tujuan. Maka itu dipesan oleh beliau, jangan sampai memperdaya kalian dari Allah. Apa? Panjangnya penangguhan, wala hasanut talabi, dan tidak juga karena baiknya permintaan. Fa inna akhdahu alimun syadidun. Maka sesungguhnya siksaan Allah itu pedih dan teramat berat, menyakitkan. Siksaan Allah itu menyakitkan. Jadi ada orang-orang yang mereka diberikan penundaan oleh Allah, kendati pun tidak melakukan ketaatan. Kata Abu Imran Al-Juwaini atau Al-Juni, kata beliau, jangan ente terpedaya dengan panjangnya penangguhan yang Allah berikan. Karena kalau sudah datang itu petaka, dan engkau tidak dalam keadaan berbuat baik di hadapan Allah, dalam keadaan ketaatan, fa inna akhdahu alimun syadid. Karena sesungguhnya siksaan Allah itu pedih dan menyakitkan. Jadi justru dengan panjangnya penangguhan yang Allah berikan kepada kita, kita harus memanfaatkan itu untuk bergegas memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jemaah sekalian berbahagia, begitu banyak kita mendengar kabar orang-orang yang mati dalam keadaan mendadak.
Atau sekarang banyak betul orang yang sedang diberikan sebuah berita-berita yang mengerikan tentang kematian. Bukan justru engkau menghindar, bukan justru engkau berupaya supaya menjauh dari kematian, karena nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa engkau lari kemanapun kematian. Bila ajalnya tiba, waktunya tiba, itu akan terjadi. Jadi tetap saja engkau menjadi orang yang terus memanfaatkan waktu untuk menjadi orang-orang yang memanfaatkan untuk berbuat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian berbahagia, bahkan di sini pada bagian kedua kita akan masuk kepada pesan yang kedua, karena ada 6 pesan atau bacaan yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagian yang kedua telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Malik telah berkata, ia telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal banyak meriwayatkan dari beliau, karena Imam Ahmad bin Hambal adalah minal muhaddithin. Qala haddatsani, dia berkata Imam Ahmad bin Hambal telah bercerita kepadaku siapa Ubaid bin Imran Al-Qawarir, telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Sulaiman. Jadi kalau kita melihat begini, maka sesungguhnya Imam Ahmad bin Hambal ini ketemu dengan Abu Imran pada derajat kakek atau di atas kakeknya. Sami'tu Aba Imrana Al-Juni yaqulu katsiran. Aku telah mendengar Abu Imran Al-Juni, dia berkata banyak. Ihtabilu ghaflatal hamqa wamdu haitsu u'lima lakum wakilu ma la ta'lamuna ila alimihi qabla an ya'tiya huduru ma la tastati'una daf'ahu minal mauti wa jala'ilil umuri. Kata beliau, ihtabilu ghaflatal hamqa, tunggulah sampai kesempatan lalainya orang-orang yang bodoh, dan kerjakan haitsu u'lima lakum, sekiranya apa yang telah diajarkan kepada kalian. Wakilu ma la ta'lamuna ila alimihi, pesan beliau, dan pasrahkan apa yang kalian tidak tahu kepada yang mengetahuinya. Wakilu ma la ta'lamuna ila alimihi, pasrahkan apa yang kalian tidak mengetahui kepada yang mengetahuinya. Jadi kematian yang mengetahui hanya Allah. Pasrahkan kepada Allah. Jangan kemudian engkau seakan-akan berusaha berkata bahwa ketika saya melakukan ini saya akan terhindar dari kematian. Enggak, kematian yang tahu hanya Allah. Tugas engkau berusaha saja. Tetapi memasrahkan kapan itu terjadinya pada dirimu, maka pasrahkan kepada yang mengetahuinya, dan yang mengetahui adalah Allah. Ayatnya begitu jelas jamaah. Wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Selesai. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan sesungguhnya dia Allah yang mematikan hambanya, dia Allah yang menghidupkan hambanya. Clear. Tidak perlu kau menjadi orang yang panik. Tapi persiapkan justru kematian itu. Bekal apa yang akan kau bawa? Kalau kita buka Ihya Ulumuddin, kita akan ketemu sebuah statement hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali. Bahwa kematian itu adalah hadiah buat orang yang beriman. Bahkan kematian itu, al-mautu kafaratul lil muslim. Bahwa kematian itu menjadi kafarah, menjadi penghapus segala kesusahan, kesedihan, dosa bagi orang-orang yang Islam. Walaupun nanti dijelaskan definisi muslim pada kitab itu. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang dia taat kepada Allah dan dia tidak takut kepada makhluk. Dia tidak takut kepada makhluk. Jadi segala sesuatu, jamaah sekalian berbahagia, kita ini lemah. Kita nggak berdaya. Maka disuruh, dipesan sama beliau, wakilu ma la ta'lamuna ila alimihi. Udah pasrahkan apa yang kalian tidak tahu kepada yang mengetahuinya.
Kan sekarang lagi banyak orang pada takut mati. Aneh aja. Kematian tidak perlu kau takutkan, wahai saudaraku. Yang perlu kau takutkan bila engkau mati dalam krisis kepercayaan kepada Allah. Kau kira dengan kau berusaha mensiasati, kemudian engkau berolahraga, engkau melakukan apapun bentuk memproteksi dirimu dari kematian, maka engkau tidak akan tersentuh oleh kematian. Hati-hati. Rasanya buat kita perlu merenungi sebuah ayat yang ini tidak ada keraguan di dalamnya. Silahkan dibuka pemirsa. Surat Al-Jumu'ah ayat ke-8. Renungin, fikirin. Betapa Allah menceritakan keadaan sekarang ini. Banyak orang yang lari dari kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi kalau kita ngelihat ayat ini, kita renungin. Allah yang berfirman, katakan kepada mereka ya Muhammad, katakan, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan kepada mereka ya Muhammad, kematian yang kalian takut, yang kemudian kalian bahkan lari, tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalian lari dari kematian itu, Allah yang berfirman, fa innahu mulaqikum. Maka sungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Jemaah, kita pakai logika. Kalau emang kita berikhtiar bisa mencegah kematian kita, orang-orang kaya nggak pada mati. Dia punya duit buat berobat yang paling mahal sekalipun. Tetapi kenapa kemudian sejarah mencatat mereka semua mati bergiliran? Karena memang tidak ada ikhtiar yang kau lakukan bisa mencegah kematian yang akan datang kepadamu. Tidak ada. Jemaah, dari semenjak di perut di rahim seorang ibu, umur 4 bulan kita masih di perut ibu kita. Udah ditentuin rezekinya, jodohnya, matinya kapan udah ditentuin. Jadi bila ada orang yang berkata, Ustadz, kan berbeda keyakinan orang lain dengan kita. Iya, cuman masalahnya ente kok nyaman betul jadi orang yang gak yakin kepada Allah. Ente kok bangga betul gak yakin dengan apa yang Allah tentukan. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian itu indah buat orang yang beriman. Indah, saudaraku. Yang perlu difikirkan adalah bekal yang kau harus bawa saat engkau dalam kesendirian. Kalau kita buka tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir, ya Allah, diceritakan betul dalam sebuah hadis yang ini dalam At-Tabrani yang meriwayatkan bahwa diceritakan tafsir dalam Ibnu Katsir itu ayat qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Itu mathalul ladzi yafirru minal mauti kamathalis sa'labi tatlubuhul ardu bidainin faja'a yas'a hatta a'ya wan bahara dakhala hujrahu faqalat lahu al-ardu ya sa'labu daini fakharaja lahu khusasun falam yazal kadzalika hatta taqatta'at unuquhu famata. Jadi dalam tafsirnya disampaikan itu perumpamaan orang yang lari dari kematiannya, yang takut banget sama mati gitu, dia lari gitu. Maka seperti seekor musang yang dia ditagih utang sama tanah. Tatlubuhul ardu bidainin. Tanah tempat dia berpijak, itu dia perumpamannya musang ditagih. Maka kemudian musang itu lari dengan sekuat-kuatnya. Tapi kemanapun dia lari, dia tetap berada di atas tanah.
Begitu dia capek, dia tengah-ngah, dakhala hujrohu, dia masuk ke dalam lubang yang dia gali di dalam tanah. Begitu dia masuk dalam keadaan lelah, bumi kemudian berkata, faqalat lahul ardu, ya Tha'labu daini. Begitu dia dalam kelelahan, kemudian bumi berkata lagi, wahai musang, mana hutangku yang harus kau bayar? Jemaah sekalian berbahagia, jemaah, apa yang terjadi? Dia ketakutan, dia keluar lagi, dia lari lagi. Falam yazal kadzalika hatta taqatta'at unukuhu. Dan dia itu musang selamanya dalam keadaan ketakutan dengan kematian sampai habis dia punya nafasnya, akhirnya mati juga. Akhirnya mati juga. Jadi kalaupun kita dalam keadaan sakit, maka berobat saja, tetapi jangan pernah engkau menjadi orang yang ketakutan sampai berburuk sangka kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini bahaya sekarang. Saya suka sampaikan dulu zaman dulu, dan saya ngerasain ibu kita itu kalau anaknya lagi sakit pilek sampai nggak bisa nafas, itu ibu kita terutama. Kalau bapak sih rada kurang. Itu maaf, disedot tuh hidung anaknya yang mampet, yang pilek. Saking sayangnya sama anaknya. Sakit terus ibunya. Secara kedokteran nggak bener tuh. Virus tuh yang disedot. Tapi kasih sayang akan mematikan virus apapun. Kasih sayang seorang ibu. Jemaah sekalian berbahagia. Atau seorang ayah. Saya melihat kalau yang ini. Pada saat saya punya abang, matanya sakit gitu. Kemudian saya punya abeh, almarhum Allah yarham. Semoga Allah muliakan tempatnya. Dijilat tuh mata abang saya yang lagi sakit merah. Dijilat dengan lidahnya. Karena ada informasi kalau orang tuanya yang ngejilat, itu mata anak yang sedang sakit. Maka Allah akan kasih kesembuhan dan sangat masuk akal. Karena kasih sayang akan mematikan semua petaka. Sekarang berbeda. Seorang anak lari dari ibunya. Seorang ibu lari dari anaknya. Seorang saudara lari dari saudaranya. Karena memikirkan diri sendiri. Dan dia tidak tahu bahwa kebaikan yang dia lakukan kepada ibunya, kepada anaknya, kepada saudaranya, tidak akan dibiarkan percuma oleh Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sampai berlebihan banget. Waliyadzubillah. Ya Rabbana salimna ya Rabbana. Saya ingin menyapa saudara-saudara kita yang sudah hadir. Alhamdulillah, Bang Bahrul Ulum Safadaza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga antum juga sehat, Bang. Nyimak santri online dari Lubang Buaya. Kapan-kapan kita bikin seragamnya, seragam santri online Istana Al-Quran. Atau kita bikin stikernya santri online Istana Al-Quran. Keren juga tuh. Hajjah Mutiara Hawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hadir. Biar kuat, biar tegar, biar yakin, biar optimis. Ngaji terus, kelar urusan. Basit TV Media Sahabat. Jurang Mangu, Pondok Aren nyimak. Alhamdulillah. Terima kasih, salam sama keluarga. Kak Oksa Syarifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya tuh hadir. Semoga Bang Haji Hasan segera terus diberikan kesembuhannya. Semoga terus diberikan kesembuhan. Allah kita maha sayang kepada hambanya. Apalagi beliau orang yang gemar bersedekah, suka menolong. Insya Allah diangkat penyakitnya. Ibnu Saleh, Ustadz Ibnu Saleh, Masya Allah, Tabarakallah. Beliau dari Cianjur. Wah, pulsanya, kuotanya nggak ada habis-habisnya. Berkah terus, Bang. Mudah-mudahan tambah berkah. Kita tungguin kapan giliran antum berbagi ilmu di bangku ini. Alhamdulillah. Ustadz Muhammad Murdada Zailani. Alhamdulillah, beliau salah satu yang ngisi kajian kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah. Luar biasa. Jazakallah Ustadz Haji Muhammad Murdada Zailani. Alhamdulillah, Mpo Hajah Umi Kulsum. Iya, tadi kita doain, semalam kita doain. Udah banyak yang ngedoain. Insya Allah, dah ini keren.
ikut hadir dari rumah sakit. Ya, beliau sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yakin bahwa banyak doa-doa orang yang mencintai dan akan menjadi sebuah alasan Allah berikan kesembuhan, ya, insya Allah. Biar kuat terus, biar buru-buru kumpul lagi sama anak, sama saudara. Fadil hadir, alhamdulillah. Ummu Sahal, assalamualaikum. Wah, ini empok saya nih. Waalaikumsalam. Bismillah, hadir. Ustadz Khodir Yadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nyimak, ya, makasih. Kita akan dapat pelajaran banyak dari kitab ini, silaturahim kita kepada seorang tabi'in Abu Imran Al-Juni, yang mudah-mudahan akan menjadi motivasi dalam hidup kita. Karena sekarang lagi krisis motivasi. Karena memang kalau kita berniaga dengan Allah, optimis terus gitu, nggak ada yang bikin kita menjadi ketakutan. Baik jemaah, kita masuk kepada yang ketiga, pesan beliau yang ketiga. Ustadz Muhammad Murdana Zailani, mohon doanya buat saudara-saudara kita yang kena musibah, semuanya sabar. Iya, lagi banyak yang kena musibah kebanjiran ya. Ya, semoga segera Allah hilangkan kesusahannya. Dan ini juga hikmah mahal bahwa kita nggak berdaya. Jadi kita ngebayangin bagaimana cerita di Al-Quran itu, kalau gunung tempat ngumpetnya, berlindungnya Kan'an tenggelam juga, itu artinya luar biasa banjirnya. Jadi mudah-mudahan kita tetap sabar, kita tetap kuat, dan akan bertambah keimanan kita. Terima segalanya. Karena kalau kita nggak terima juga, nggak akan menghilangkan masalah kita. Tapi yang pasti, kita menjadi orang yang akan ditambah terus dengan kesusahan. Tapi kalau udah kita terima, kita ikhlas, Allah akan ganti dengan banyak kebaikan. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah kebanjiran atau apapun sedang kesedihan, segera Allah hilangkan kesedihan dan kesusahan mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firni wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Kita lanjutkan jemaah pada bacaan yang ketiga, karena ada 6 bacaan, nanti puncaknya adalah tema besar yang saya usung ketika kekayaan Nabi Sulaiman versus dari satu tasbih, bacaan tasbih. Baik, pertemuan ketiga, nasihat yang ketiga dari Tuan Syekh Abu Imran. Haddatsana Ahmad bin Ja'far, qala haddatsana Abdullah Ahmad bin Hanbalin qala haddatsani abi qala haddatsana Affan qala haddatsana Hammamun qala sami'tu Aba Imran Al-Juni yaqulu ma min lailatin ta'ti illa wa tunadi i'malu fi mastata'tum min khairin falan arji'a ilaikum ila yaumil qiyamati. Pesan yang ketiga dari silaturahim kita ke rumah Tuan Syekh Abu Imran telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ja'far. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Telah menceritakan kepadaku ayahku, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Telah menceritakan kepadaku Affan. Telah menceritakan kepadaku Hammam. Telah berkata Hammamun, berkata, sami'tu Aba Imran, aku mendengar Abu Imran Al-Juni, yaqulu, dia berkata. Kata Abu Imran Al-Juni, dia berkata, ma min lailatin ta'ti. Tidak ada satu malam pun yang datang, itu malam. Illa wa tunadi. Melainkan itu malam berseru. Jadi tidak ada malam yang datang kayak semalam atau nanti malam kita misalkan bisa ketemu dengan nanti malam. Itu setiap malam ada waktu berganti menjadi malam, maka tidak ada malam itu datang ma min lailatin illa wa tunadi, melainkan malam itu berkata, berseru. Kepada siapa? Kepada manusia yang berada di waktu malam. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Dan milik Allah
semua yang menetap di waktu malam maupun di waktu siang. Wa huwas sami'un alim. Kata Abu Imran, tidak ada malam itu datang kecuali malam menyeru kepada manusia, i'malu fi mastata'tum min khairin. Berbuatlah kalian wahai manusia, fi mastata'tum min khairin, pada apa yang kalian mampu untuk lakukan dari kebaikan. Jadi kata malam ini, setiap malam datang, malam itu menyeru kepada manusia, i'malu fi mastata'tum min khairin. Berbuatlah, bekerjalah, lakukanlah oleh kalian pada apa yang kalian mampu untuk melakukannya dari kebaikan. Jangan pakai ditunda. Apapun kebaikan, engkau bisa bertasbih, engkau bisa sholat malam, engkau bisa baca Al-Quran. Tapi kata Abu Imran bahwa malam itu dia menyeru, wahai manusia, berbuatlah kebaikan apapun yang bisa kau lakukan ini malam. Kenapa? Falan arji'a ilaikum ila yaumil qiyamah. Karena kata malam itu dia bilang, aku tidak akan kembali lagi kepada kalian sampai nanti hari kiamat. Falan arji'a ilaikum ila yaumil qiyamah. Aku tidak akan kembali kepada kalian sampai hari kiamat. Artinya malam ingin menceritakan, jangan sampai ente lewatin malam yang aku berada saat itu dan engkau ada, kecuali engkau berusaha dengan semua potensi yang kau miliki untuk melakukan kebaikan. Kan banyak orang yang malam dengan sengaja dihabiskan dengan kesia-siaan. Apalagi na'udzubillah, kemudian dia berbuat kedurhakaan. Jangan pakai ditunda kalau kebaikan. Karena waktu yang kau tunda itu, ketika sudah berlalu, maka tidak akan menemuimu kembali. Dan loss, kita udah kehilangan dari waktu-waktu yang berpotensi untuk kita melakukan kebaikan. Baik, yang keempat, pesan dari beliau yang keempat. Haddatsana Abu Bakrin ibnu Malikin. Qala haddatsana Abdullah ibnu Ahmad bin Hanbal. Qala haddatsani Abi. Qala haddatsani Abi wa Ali ibn Muslim. Qala sana Sayyarun. Qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman. Qala sami'tu Aba Imran al-Juni yaqulu. Telah menceritakan kepada kau Abu Bakar bin Malik, telah menceritakan kepada kau Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kau ayahku dan Ali bin Muslim. Keduanya berkata, telah menceritakan kepadaku Sayyar. Qala Sayyar berkata, telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Sulaiman. Qala Ja'far bin Sulaiman berkata, sami'tu Aba Imran al-Juni yaqul. Aku mendengar Abu Imran al-Juni, dia berkata, apa yang dikatakan? Huddithu. Diceritakan kepadaku, kata Abu Imran, huddithu annal bahaima idza ra'at bani adama qad tasadda'u min baini yadayillahi ta'ala sinfaini, sinfun ilal jannah wa sinfun ilal nari. Tunadihim al-bahaimu, yabna Adam, alhamdulillahilladzi lam yaj'alna al-yawma mithlakum, la jannatan narju, wa la iqaban nakhafu. La jannatan narju, wa la iqaban nakhafu. Jamaah sekalian berbahagia, kata Abu Imran, diceritakan kepadaku annal bahaima, sesungguhnya binatang-binatang itu, idza ra'at bani adama, tatkala ra'at melihat apa bahaim, bani adama akan anak keturunan Adam, qad tasadda'u, mereka semuanya telah berpisah. Nanti kan pada waktu berpisah. Min baini yadayillah, di hadapan Allah. Nanti manusia akan terpisah sinfaini, dua golongan, dua kelompok. Sinfun ilal jannah, wa sinfun ilal nar. Satu kelompok dia menuju sebagai penghuni syurga. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina. Wa man lahu haqqun alaina. Wa man awsana bid-du'a. Minhum min hadha sinfi.
min sinfin ilal jannah, golongan yang masuk ke dalam surga. Dan satu golongan lagi, sinfun ilan nar, kelompok yang dia akan menuju kepada neraka. Jadi nanti di hadapan Allah cuma ada dua keadaan. Mereka kelompok yang akan melenggang ke surga, atau mereka yang akan mendapatkan petaka masuk ke dalam neraka. Tunadihim al-bahaimu, menyeru mereka siap apa al-bahaim, binatang-binatang itu. Jadi binatang-binatang berkata kepada manusia pada saat nanti sudah terbagi dua kelompok. Sinfun ilal jannah wa sinfun ilal nar. Ashabul yamin, ashabul shimal. Apa yang dikatakan oleh binatang-binatang itu kepada anak keturunan Adam, kepada manusia? Ya ibna Adam, wahai anak keturunan Adam, alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Alladzi lam yaj'alna al-yawma mithlakum, yang tidak menjadikan siapa Allah akan kami al-yawma hari ini mithlakum, seperti kalian, la jannatan narju wa la iqaban nakhafu. Tidak kepada surga kami berharap, dan tidak kepada siksaan kami takut. Kan dia enggak mendapatkan beban. Jadi binatang bilang, terima kasih, segala puji untukmu ya Allah, yang tidak menjadikan kami seperti kalian yang saat ini terdapat dua kelompok. Kami tidak menuju ke surga, kami juga tidak mendapatkan siksa. Ya Rabbana. Ini yang orang pada banyak lupa untuk memikirkan keadaan pada saat nanti di yaumil qiyamah. Baik jemaah, masuk kepada hadis atau pesan yang kelima dari beliau Abu Imran, silaturahim kita. Poin kelima, kita mendapatkan pesan dari beliau. Haddatsana Muhammad bin Ahmad ibni Ibrahim fi kitabihi qala haddatsana Muhammad bin Ayyuba qala haddatsana Muhammad bin Abi Bakrin al-Muqaddimi qala haddatsana Bishrun ibnu Hazim qala haddatsana Abu Imran al-Juni an ghairihi qala man qarrabal mauta min qalbihi istakthara ma fi yadayhi. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim dalam kitabnya. Dia berkata telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ayyub. Dia telah berkata telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abi Bakar al-Maqdimi. Dia berkata telah menceritakan kepadaku Bishr bin Hazim. Dia berkata telah menceritakan kepadaku Abu Imran al-Juni. An ghairihi, dari selain Abu Imran. Qala, dia berkata. Abu Imran pesan kelima sama kita. Man qarrabal mauta min qalbihi istakthara ma fi yadayhi. Allah karim. Barang siapa yang dia mendekatkan akan kematian. Jadi dia mendekatkan kematian min qalbihi, dari hatinya. Jadi hatinya justru memikirkan persiapan tentang kematiannya. Kan banyak orang yang cuma takut mati doang nih sekarang. Tapi justru ketakutannya beriringan dengan perbuatan dosa. Apa? Dia memutuskan silaturahim. Dia ketakutan ketemu dengan saudaranya. Dia berburuk sangka kepada saudaranya. Bahkan tidak sedikit mereka yang berkata bahwa aku mendapatkan penyakit ini karena engkau. Jemaah sekalian berbahagia. Bahkan banyak orang yang kemudian bermusuhan gara-gara keadaan seperti sekarang ini. Wal'iyadu billah. Dari pengajian ini saya ingin mengingatkan, kalau memang takut akan kematian, justru perbanyak kebaikan, bukan menambah penyakit hati, penyakit fisik. Sekali lagi jamaah sekalian berbahagia, ada Allah yang maha segalanya. Ngidupin dari yang mati aja Allah bisa. Matiin dari yang hidup aja Allah bisa. Kenapa jadi ketakutan? Kenapa? Apakah Tuhanmu tidak mampu menyembuhkan penyakitmu? Apakah tidak cukup kebaikan yang sering kau rasakan dan kau sadari saat itu karena kebaikan Tuhanmu, kemudian saat ini Tuhan berhenti memberikan pertolongan kepadamu?
Jadi jamaah sekalian berbahagia, semua orang boleh membenci dan memarahi kita, tapi satu yang tidak akan pernah hilang kasih sayangnya kepada hambanya, dia Allah, karena kita adalah ciptaannya. Inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Sekarang kita lihat banyak anak yang sudah banyak tidak sayang kepada orang tuanya, banyak orang tua yang juga tidak sayang kepada anaknya. Waliyadzubillah, petaka besar. Petaka besar. Mudah-mudahan Allah berikan kita terus kekuatan. Ikhtiar lakukan. Dokter yang udah bilangin, ente kalau pakai masker, jarak social distancing, physical distancing, 1,5 meter, 2 meter. Enggak nularin. Itu virus jangkauannya cuma 1,5 meter. Dokter yang ngomong. Ahli medis yang ngomong. Ngapa ente jadi nggak mau ketemu saudara? Kan bisa ente ngobrol jaraknya 3 meter dah kalau emang takut. Tetap tegur sapa. Kalau salaman abis itu pakai cuci tangan, kan selesai. Ya Allah, kita kebingungan mau ketemu orang-orang yang mempunyai ketakutan yang berlebihan. Nggak fair, nggak adil. Ente di rumah aja juga nggak jadi bahaya buat orang lain. Siapa yang dia takut mendekatkan diri kepada kematiannya, min qalbi, dari hatinya. Artinya dia kemudian memikirkan kematiannya, bukan takutnya. Dia mempersiapkan bekalnya seperti Abu Dzar Al-Ghifari, bangkunya dijual, lemarinya dijual. Begitu ditanya apa yang kau lakukan, aku akan persiapkan ini hartaku untuk aku temui nanti di yaumil qiyamah. Allah karim. Itu dia kalau takut sama mati begitu. Bukan takut sama mati, malah benci sama saudara. Na'udzubillah. Mati dalam kebencian dan krisis keyakinan kepada Allah. Cilaka. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Rabbana. Ampuni dosa kami ya Allah. Yang terakhir jemaah. Belum terusin. Man qarrabal mauta min qalbihi istaktsara ma fi yadayhi. Maka dia akan merasa banyak apa yang ada di tangannya. Kalau dia benar-benar mendekatkan kematian dengan hatinya. Difikirin betul. Maka yang akan terjadi pada orang itu, kata Abu Imran, istaktsara ma fi yadayhi. Maka dia akan merasa banyak apa yang ada di tangannya. Karena apa? Dia persiapan dengan kematiannya. Istaktsara ma fi yadayhi. Salat malamnya tambah kenceng, baca Al-Qur'annya tambah banyak. Sedekahnya tambah berani. Itu dia orang yang benar memikirkan tentang kematiannya. Ya Allah. Nabi yang bilang, al-mautu rahatul mu'min. Kematian itu istirahatnya orang-orang yang beriman. Yang penting saat kita mati Allah ridho, itu dia. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah. Kapan aja deh mati. Yang penting Allah ridho, Allah kasih kita husnul khatimah. Udah tenang. Mau panjang umur sampai berapa puluh tahun memang. Mau lari kemana juga, ngumpet kemana juga. Udah waktunya mati ya mati. Yang terakhir, yang menjadi tema besar kita. Haddatsana Abu Bakrin ibnu Malikin qala haddatsana Abdullah bin Ahmad ibnu Ahmad ibni Hambalin qala haddatsani Ali ibnu Muslim qala haddatsana Sayyar qala haddatsana Ja'far qala haddatsana Abu Imran Al-Juni qala telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Malik, dia berkata telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Ahmad bin Hambal, telah menceritakan kepadaku Ali bin Muslim. Dia telah berkata, telah menceritakan kepadaku Sayyar. Sayyar berkata, telah menceritakan kepadaku Ja'far. Ja'far berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Imran Al-Juni. Qala, dia berkata, Abu Imran berkata, Marra Sulaiman bin Dawud.
Dawud alaihi salam fi mauqibihi wat tayru tudhilluhu wal insu wal jinnu an yaminihi wa an shimalihi. Berjalan siapa Sulaiman bin Daud fi mauqibihi, pada iring-iringan konvoi, dia punya pengikutnya, rakyatnya. Wat tayru tudhilluhu, dan konvoi itu dinaungi oleh burung-burung. Wat tayru tudhilluhu, dan burung menaunginya, itu Nabi Sulaiman, dinaungi, apa namanya, di atasnya. Wal insu wal jinnu an yaminihi wa an shimalihi, dan bangsa manusia dan bangsa jin ada di sebelah kanannya dan kirinya. Jadi manusia sebelah kanannya, bangsa jin sebelah kirinya, jalan bareng-bareng, rombongan, konvoi, ala fi mauqibihi. Dan apa yang juga diceritakan di sini, burung di atasnya Nabi Sulaiman, menaungi Nabi Sulaiman. Kayak apa saktinya Nabi Sulaiman? Pengikutnya bangsa manusia dan bangsa jin. Famarra bi'abidin min ubbadi bani Israila, maka dia melewati seorang hamba, seorang ahli ibadah, ya, dari min ubadi Bani Israel, dari ahli ibadahnya orang Bani Israel. Dia ngelewatin itu. Jadi bersama rombongannya konvoi, beriring-iringan, di atasnya ada seekor burung yang menaungi. Kemudian melewati ada orang Bani Israel yang dia lagi beribadah, ahli ibadahnya orang Bani Israel. Faqala, maka berkata siapa? Abidun min ubadi Bani Israel, seorang ahli ibadah dari Bani Israel itu berkata, Wallahi yabna Dawud, Wallahi yabna Dawuda, demi Allah, wahai anak Daud, wahai anaknya Daud, yakni Nabi Sulaiman. Laqad atakallahu mulkan aziman, sungguh telah mendatangkan kepadamu siapa? Allah, mulkan aziman, akan kerajaan yang besar, yang agung, yaitu mempunyai banyak kelebihan. Kerajaan, apapun yang dia miliki, itu menjadi istimewa karena dia bisa mengendalikan bukan hanya manusia, tapi juga rakyatnya bangsa jin. Fasami'a Sulaimanu kalamahu, maka telah mendengar siapa Sulaiman kalamahu, akan ucapan itu. Abdun min ubadi Bani Israel, abidun min ubadi Bani Israel. Nabi Sulaiman mendengar tentang apa yang diucapkan oleh itu ahli ibadah dari para ahli ibadahnya Bani Israel. Laqad atakallahu mulkan aziman. Nabi Sulaiman dengar. Apa respon dari Nabi Sulaiman yang diceritakan oleh Abu Imran? Faqala, maka berkata siapa Nabi Sulaiman, la tasbihatun fi sahifatin afdalu mimma utiya ibnu Dawuda. Sungguh satu tasbih yang tertera dalam satu sahifah, catatan. Kan setiap kita melakukan apa saja, saat kita membaca la ilaha illallah tertulis, saat kita membaca istighfar astaghfirullahaladzim tertulis, catatan kita. Bahkan Nabi bilang, beruntunglah mereka yang nanti begitu diberikan kitab catatan, banyak catatan istighfarnya. Atau pada saat kita membaca sholawat, langsung 10 kali kita mendapatkan. Kata Nabi Sulaiman, saat ada seorang ahli ibadah berkata bahwa Allah telah memberikan kerajaan yang besar, yang agung kepada Nabi Sulaiman kemudian berkata, la tasbihatun fi sahifatin afdalu mimma utiya ibnu Dawuda. Sungguh tasbih satu kali yang ada tertera dalam satu sahifah, dalam satu lembaran, itu lebih utama dari apa yang telah diberikan mimma utiya ibnu Dawuda, dari apa yang diberikan kepada anaknya Daud, yakni kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman segitu kayanya, dia berkata saat ada orang yang memujinya dengan mendapatkan kekayaan kerajaan yang besar, tetapi justru dia berkata satu tasbih yang tercatat dalam lembaran sahifah itu lebih baik, lebih utama daripada apa yang diberikan kepada anaknya Nabi Daud.
Innama utiya ibnu Dawuda yadhhabu, sesungguhnya apa yang diberikan kepada anaknya Daud, yakni Nabi Sulaiman, yadhhabu, dia akan pergi, dia akan hilang, dia akan habis. Harta kekayaan akan habis. Semua yang kau simpan pada waktunya akan habis. Engkau malah menyimpan untuk kau tinggalkan. Bukannya kau menyimpan sesuatu yang untuk kau temukan nanti pada saat di yaumil qiyamah. Atau pada saat engkau di alam barzakh. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Engkau akan menemukan nanti di hadapan Allah. Kata Nabi Sulaiman, innama utiya ibnu Dawuda yadhhabu wa tasbihatu tabqa, dan tasbih itu akan kekal. Yang dikasih kepada Nabi Daud, anaknya Daud, yakni Nabi Sulaiman, itu akan hilang. Hilang dan selesai. Nggak sampai hari kiamat. Dia mati selesai. Qala, berkata Nabi Sulaiman, berkata Abu Imran, wa kana nabiyullahi Sulaiman ibni Nabiyullahi Sulaiman ibnu Dawud alaihi salam yut'imul majzumin wal yataman naqiyya wa ya'kulu sya'ira. Dan adalah Nabi Allah Sulaiman bin Daud itu kerjaannya yut'imul majzumin, memberikan makan orang-orang yang sakit lepra. Sakit besar. Kalau orang Betawi dulu ngomongnya sakit besar. Wal yataman naqiyya, dan anak-anak yatim an-naqiyya yang bersih. Maksudnya anak yatim tapi sama ibadah demen gitu. Jadi kalau ada anak yatim durhaka sama Allah, ibadahnya kurang gitu. Kemudian ada anak yatim yang dia rajin ngaji, dia rajin ibadah, itu yang lebih kita prioritaskan karena dia wal yatama an-naqiyya yang disebutkan, yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa yaqulu sya'ira, dan dia semasa hidupnya cuma makan gandum. Jadi segitu kekayaannya, rakyatnya dari bangsa jin dan manusia, tapi dia tetap makannya cuma gandum. Walam yada' yauma mata dinaron wala dirhaman, dan dia tidak meninggalkan pada hari kematiannya 1 dinar maupun 1 dirham. Jadi enggak ada. Selesai sebelum kematiannya. Jadi aneh saat engkau takut dengan kematian, bukannya justru kau persiapkan banyak bekal buat kematian. Apalagi mereka, maaf, yang sudah di atas kertas gitu. Menjadi orang-orang yang ya udah di waktu malam lah, udah di waktu malam gitu. Kalau benar takut dengan mati, segera banyak berbuat kebaikan dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat kita. Semoga kita terus terinspirasi, termotivasi untuk melakukan kebaikan, ketaatan di hadapan Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semuanya bahwa kita pada waktunya cepat atau lambat akan mati. Tetapi jamaah, 1 tasbih yang kau ucapkan itu kekal dan lebih baik daripada harta kekayaan Nabi Sulaiman, putranya Daud. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Alhamdulillah buat saudara-saudaraku yang sudah hadir, dan doakan mudah-mudahan kajian ini akan kita lakukan di setiap hari Sabtu. Kita bersilaturahim kepada orang-orang soleh, orang-orang yang telah menjadi pilihan Allah di permukaan bumi ini. Kalau kita sering-sering silaturahim kepada orang-orang soleh, insya Allah ada sedikit enggaknya perubahan dalam diri kita. Kalau kita terus silaturahim setiap minggu kepada para wali aulia Allah, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.